Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam program lebih dekat mengenal sunnah dan problematikanya. Kali ini tema kita adalah tentang mauqifus sunnah lil Quran. Bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Atau juga bisa kita sebut sebagai fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua paham, dan ini ijma' para ulama, bahwa sunnah Nabi SAW adalah hujjah setelah Al-Quranul Karim. Kendati pun ada yang tidak mengakui sunnah sebagai hujjah, namun pendapat ini adalah pendapat yang keluar dari ijma' para ulama, yaitu ittifaqu jami'il mujtahidina fi amrin minal umur fi asrin minal umur, kesepakatan para ulama di setiap generasi tentang masalah ini. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pendapat mainstream kaum muslimin, dan inilah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Namun ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kita muncul, kalau Al-Quran sebagai sumber, kemudian sunnah sebagai sumber, lalu bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quranul Karim? Ikhwah, kita paham semua insya Allah bahwasanya Al-Quran itu adalah qat'iyyu ats-tsubut, atau kita sebut dengan qat'iyyul wurud. Qat'iyyu ats-tsubut artinya semua ayat Al-Quran yang tertera di dalam mushaf Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya semua ayat itu tidak diragukan sedikit pun bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wahyunya. Ma rawahu jam'un yamtani'u tawatu'hum 'alal kadhib. Jadi tidak mungkin ada kedustaan terhadap periwayatan Al-Quran, karena sejak generasi awal, sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in dan tabi'un dan tabi'ut tabi'un sampai ke generasi kita, itu diriwayatkan secara mutawatir. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghafalnya dan dihafal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa di antara sahabat yang itu menjadi katibun Nabi, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan Al-Quran. Dan pada umumnya para sahabat yang pandai menulis dan membaca, mereka memiliki sahifah untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sejak generasi sahabat sampai tabi'un, tabi'ut tabi'in. Dan di zaman sahabat, Al-Quran sudah dikodifikasikan. Jadi semua ayat Al-Quran itu yang ada dalam mushaf kita hari ini, mushaf Utsmani, yang berasal dari mushaf Utsmani itu, semuanya diriwayatkan berdasarkan periwayatan yang qat'i, yakni qat'iyyu ats-tsubut atau qat'iyyu al-wurud. Namun dalil, menjadikan Al-Quran sebagai dalil, artinya tunjukan-tunjukan dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya qat'i. Di sana ada qat'i dan ada dhanni. Berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak semua hadis atau sunnah itu qat'i. Sebahagian adalah dhanni. Namun kita tidak sedikit membaca berbagai tulisan mengatakan bahwa hadis mutawatir itu sangat sedikit. Sebenarnya tidak. Hadis mutawatir itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Namun kita mengakui bahwa kalau dia mutawatir lafzi itu memang sedikit. Tetapi tidak semua hadis itu mutawatir kita akui sebagai mutawatir hanya pada lafzi saja.
tapi juga pada ma'nawi. Artinya, banyak hadis-hadis yang menginformasikan tentang suatu masalah itu diriwayatkan oleh banyak periwayatan. Contoh kasus misalnya tentang azab kubur. Tentang azab kubur ini ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita tatkala misalnya salat dan kita membaca berlindung kepada 4 hal. Di antaranya adalah daripada fitnah kubur. Demikian juga tentang hadis-hadis yang lain yang banyak menginformasikan di seputar azab kubur. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan azab kubur itu adalah mutawatir. Demikian juga mengangkat tangan ketika berdoa. Bahwasanya hadis tentang itu secara lafzi khusus untuk menjelaskannya memang adalah ahad. Tetapi kalau kita mengumpulkan banyak hadis dengan jalur sanad yang berbeda, dengan informasi atau stressing informasi yang berbeda, maka kita bisa mengatakan hadis itu mutawatir. Tapi ikhwah, walaupun demikian tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran semua ayatnya dalam semua surah itu adalah mutawatir. Pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari lisan Rasulullah, kemudian dibaca dan diriwayatkan oleh para sahabat pada generasi berikutnya, sehingga dituliskan di dalam mushaf Al-Quran. Tidak dengan hadis. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah, namun demikian kita semua memahami bahwasanya ayat Al-Quran sampai saat ini itu terjamin keautentikannya. Hadis Nabi pada satu sisi juga demikian dan tidak pada sisi yang lain. Artinya begini, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan secara sahih dari Nabi. Karena pada era-era belakangan, terutama ketika setelah terjadinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, maka mulailah embrio pemalsuan hadis itu muncul. Mulailah pemalsuan itu. Tetapi baik Al-Quran maupun Sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga oleh Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Oleh sebab itu ada garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Al-Quran dari kepalsuan. Dan sampai hari ini, apa yang kita lihat, kenyataan terjadi yang dibaca oleh para sahabat di dalam mushaf Al-Quran, dan itulah yang kita baca hari ini. Dan tidak saja pada bacaan kita terhadap mushaf, tetapi juga dihafal oleh ribuan orang, bahkan kemungkinan jutaan orang saat ini menghafal Al-Quran dengan mutqin. Ikhwah, sementara hadis Nabi SAW juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memberikan ilham kepada kaum muslimin, ya, sejak zaman sahabat, kemudian zaman tabi'un dan tabi'ut tabi'in sampai generasi pentadwinan hadis. Bahkan sampai sekarang ada orang yang masih memiliki rantai sanad, ya, kepada Rasulullah SAW dalam hafalan hadisnya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah menjaga hadis dari kepalsuan itu dengan memberikan ilham kepada kaum muslimin untuk menemukan kaidah-kaidah menjaga hadis. Yaitu kaidah-kaidah bagaimana kaum muslimin, itu para ulama muhadditsun, ya, ulamaul muhadditsin, mereka memiliki qiyad ataupun kaidah ataupun manhaj untuk memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang dhaif. Karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah, kalau ada pemalsuan hadis hari ini, itu sangat mudah terdeteksi dengan metodologi yang dijelaskan oleh para ulama. Dan kita mengetahui betapa banyak orang-orang pada abad pertengahan ingin mendukung madhabnya, ingin mendukung tariqahnya, mereka memalsukan hadis-hadis Nabi SAW, tapi semua itu terdeteksi. Walaupun sebahagian orang-orang yang tidak punya ilmu tetap saja mengamalkan hadis-hadis dhaif, dalam pengertian dhaif yang sangat parah, atau kita sebut dengan hadis maudhu'. Dalam pada itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qat'iyus subut pada Al-Quranul Karim, sekali lagi,
itu tidak mengindikasikan kalau tunjukannya atau dalalahnya itu adalah qat'i juga. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang qat'iyud dalalahnya itu dhanni. Artinya, ada ihtimal, ada kemungkinan kita memahami berbeda terhadap ayat tersebut. Dan disinilah nanti peran hadis Nabi SAW untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran. Sementara ketika kita tidak menggunakan hadis Nabi, bisa saja setiap orang berbeda untuk memahami kandungan ayat. Di sini peran hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, para ulama ada membagi tentang fungsi sunnah terhadap Al-Quran tersebut dalam konteks ini, dalam konteks dhanniyu ad-dalalah, terhadap tunjukan-tunjukan Al-Quran. Di antaranya adalah bayan muwafiq, atau juga dikatakan bayan ta'kid, di mana hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW itu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Artinya, Al-Quran sudah menginformasikan hal tersebut, kemudian hadis mengulangi informasi itu. Ini dalam rangka mengukuhkan atau menguatkan. Pertanyaan kita mungkin, kenapa Al-Quran perlu dikukuhkan dan dikuatkan? Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan ini sebenarnya bukan mengapa kembali hadis menjelaskan tentang ayat-ayat yang sudah menegaskan pada satu objek tertentu. Persoalannya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengintisharkan atau kembali menyebarkan informasi Al-Quran kepada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat. Ya, kepada para sahabat. Maka di situ disebut dengan bayan ta'kid atau bayan muwafiq. Di antaranya, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, seperti pada surah At-Taubah ayat 56, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan kamulah salat dan keluarkan zakat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah. Al-hadis. Jadi dari Ibnu Umar, Nabi kita bersabda, Islam itu dibina atas 5 dasar, yaitu syahadat, la ilaha illallah, kemudian syahadat syariat kita, anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Dalam hadis berikutnya adalah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan kembali bahwasanya diwajibkan bagi kaum muslimin itu untuk melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi pengulangan terhadap informasi yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga ikhwah, seperti ayat yang kita temukan pada surah Al-Baqarah, ya, ayat 183, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi Nabi kita menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi tentang kewajiban puasa, padahal ayat sudah menegasikan itu, dan ini disebut sebagai pengukuhan, dan ini tidak ada problem tentang masalah ini, karena Nabi kembali menekankan kepada para sahabat terhadap eksistensi salat, eksistensi puasa, dan eksistensi zakat kepada kaum muslimin. Demikian juga pada surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Taib ikhwah yang dirahmati Allah, itu sebagai bayan taukid atau bayan ta'kid, dan itu sangat banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Itu hanya sebahagian saja yang kita anggap sebagai min arkanil Islam. Kemudian ada bayan tafsir, ya. Bayan tafsir atau juga disebut dengan bayan tafsil. Ya, dalam rangka ini sunnah datang sebagai penjelas, ya, dan memberikan interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami atau perlu penjelasan. Sebagaimana ketika Allah berfirman yang kita sebutkan pada ayat sebelumnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan kamulah salat dan keluarkan zakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara melakukan salat itu? Tentunya kita tidak bisa memadakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita harus memiliki sebuah penjelasan terhadap hal ini. Siapa yang berhak untuk menjelaskannya? Tentu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena penjelasannya adalah juga dalam bimbingan wahyu.
Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lalu para sahabat melihat Nabi salat bagaimana Nabi melakukan takbiratul ihram, maka ada riwayat tentang takbiratul ihram. Bagaimana Nabi bersedekap, bagaimana Nabi rukuk, dan bagaimana Nabi i'tidal, sujud, dan sebagainya. Dan semua itu berdasarkan fi'liyah Nabi SAW yang dilihat oleh para sahabat, dan itu diriwayatkan. Dan semua aktivitas Nabi itu sebagai bayan tafsil terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau yang bersifat global. Maka kita sangat membutuhkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada yang disebut dengan takhsis al-am, yang itu mengkhususkan dalil umum. Kita mengetahui dalam kaidah-kaidah ilmu usulul fiqh tentang ciri-ciri ayat-ayat yang bersifat umum. Itu dan diantaranya adalah ayat-ayat yang menggunakan misalnya syarat dengan menggunakan kata man misalnya, menggunakan alif lam dan seterusnya. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini adalah berkenaan dengan kewarisan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang masalah kewarisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah telah menetapkan kepada anak-anak kamu, bagi laki-laki itu dua bahagian terhadap wanita. Jadi dua bahagian wanita itu dua bahagian untuk laki-laki dari anak-anak yang ditinggalkan oleh si mayit. Misalnya kalau mereka 3 orang, 2 perempuan, jadi satu laki-laki, maka dia akan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 2 untuk laki-laki, masing-masing perempuan 1. Tetapi apakah ini berlaku untuk semua anak? Bagaimana anak-anak yang mereka adalah orang-orang yang murtad, atau anak-anak yang di luar agama Islam? Apakah mereka juga tetap mendapatkan hal yang demikian? Atau bagaimana anak-anak yang membunuh ayahnya atau terlibat dalam pembunuhan ayahnya, qatlul amad, atau pembunuhan-pembunuhan yang lain? Jadi apakah tetap si anak ini mendapat warisan? Di sini ada penjelasan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang umum yang mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain menegasikan umum terhadap semua anak dari si mayit. Tetapi hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika anak itu membunuh ayahnya atau terlibat dalam pembunuhan ayahnya, baik itu dengan niat untuk mendapatkan warisan ataupun dengan kasus-kasus yang lain, maka dia tidak mewarisi. Al-qatil la yarithu. Jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam Sunan At-Tirmizi, bahwasanya seorang yang membunuh maka dia tidak mewarisi. Kita temukan juga fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu sebagai bayan ayat-ayat yang mutlak itu ditaqid oleh hadis Nabi SAW. Jadi ayat-ayat itu bersifat mutlak, menjelaskan tentang kemutlakan, tentang keluasan suatu makna. Lalu dipersempit oleh hadis Nabi SAW. Contohnya, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat. Di sini ayat menjelaskan bahwasanya pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka dipotong tangan keduanya sebagai balasan terhadap mereka, apa yang mereka telah lakukan. Kalau begitu, kalau ada orang yang mencuri, maka kita terapkanlah tangan. Mana yang disebut dengan tangan? Karena dalam bahasa Arab, tangan itu mencakup mulai dari ujung jari sampai bahu kita. Ini disebut tangan. Apakah yang dipotong itu hanya ujung jari saja? Ataukah di pergelangan tangan? Ataukah sampai siku? Atau sampai bahu? Ini bersifat mutlak. Karena disebutkan tangan itu mencakup semua hal yang disebut sebagai tangan. Maka hadis Nabi SAW itu mempersempitnya, memberikan catatan di situ, takyid di situ, bahwasanya yang dipotong itu hanya pergelangan tangan. Karena itulah, maka tatkala seseorang menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri,
tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain, berapa ukuran benda yang dicuri, kemudian pada kondisi bagaimana dia mencuri, itu menjadi pertimbangan hukum. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah, yang menjadi stressing kita, fungsi sunnah di situ adalah menegasikan tentang taqyid, yaitu mengkhususkan, mentakyidkan, berikan catatan kepada hadis yang mutlak itu hanya pada pergelangan tangan. Demikian juga lagi tentang bayan nasakh, ya, bayan nasakh. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis bisa menasahkan Al-Quran? Hadis menasahkan Al-Quran. Padahal kita mengetahui kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tinggi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi semua ayat Al-Quran itu adalah qat'iyu al-wurud atau qat'iyu al-thubut. Qat'iyu al-thubut dan qat'iyu al-wurud. Pasti diriwayatkan secara yakin sejak Nabi SAW sampai kepada pentadwinan dan terus sampai pada generasi-generasi belakangan, dan itu secara mutawatir, qat'i. Sementara hadis ada yang qat'i kalau itu mutawatir, yaitu hadis-hadis yang mutawatir, tapi tadi tidak semua hadis itu mutawatir. Kalau hadis mutawatir memang memfaidahkan kepada kita wurudnya itu atau subutnya itu adalah qat'i sebagaimana Al-Quran, yaitu diriwayatkan oleh orang banyak, ma rawahu jam'un, orang yang sangat banyak meriwayatkannya, yamtani'u tawatuhum 'alal kadzib, yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta terhadap hadis itu mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Fi ibtida'is sanad atau fi awwalis sanad ila akhiri, sampai kepada mukharrijul hadis. Dan itu diriwayatkan oleh generasi setiap tabaqah, setiap generasi dengan jumlah yang sangat banyak, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Kita kan tahu begini, bahwasanya di zaman dulu kan tidak ada ponsel, tidak ada alat komunikasi yang lain, kecuali harus bertemu, harus liqa antara satu dan lainnya. Sementara yang meriwayatkan itu cukup banyak sekali orangnya. Ada yang tinggal di Makkah, ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Mesir, dan sebagainya. Tapi periwayatan mereka semua sama. Dan itu tidak saja pada tataran sahabat, ya, namun juga pada tataran tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada mukharrijul hadis, seorang ulama yang mengkodifikasikan hadis itu dengan berbagai jalur sanad. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sedikit yang ditemukan. Afwan, itu tidak semua hadis, ya, yang kita temukan demikian. Karena banyak juga hadis yang diriwayatkan secara ahad, ya, atau masyhur, ya. Kalau kita mengikut pembagian yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis itu kan dibagi 3. Dari segi periwayatannya ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Yang masyhur itu adalah ma rawahu tsalatsa fa aktsar, diriwayatkan oleh 3 orang sampai lebih, tapi walam yablugh haddut tawatur, tak sampai kepada batasan mutawatir tadi. Itu masyhur. Baiklah kalau masyhur ataupun mustafid. Tetapi kalau yang di bawah itu sebagaimana hadis aziz dan gharib, tentunya ini sangat sedikit yang meriwayatkan 2 orang atau 1 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka itu hadis ahad. Apakah hadis ini bisa menasahkan Al-Quran? Ya, bisa menasahkan ayat-ayat Al-Quran. Sepakat para ulama, itu bukan menasahkan terhadap ayat. Ini jangan salah dipahami bahwasanya, ya, ulama-ulama yang membolehkan nasakh hadis atau sunnah kepada Al-Quran bukan menasahkan ayat itu sehingga dia dihapus dari Al-Quran, tidak. Tapi adalah menasahkan hukumnya, menghapuskan hukumnya dan diganti dengan hukum yang baru. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konstruksi berpikir para ulama yang mengatakan boleh nasakh itu adalah bahwasanya baik Al-Quran maupun sunnah Nabi itu adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu wahyu matslu, yang satu wahyu ghairu matslu. Ketika hadis itu sahih sesuai dengan standar penelitian hadis ini sahih, maka ghalabatul dhanni, kuat dugaan kita bahwasanya hadis ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dhanni di sini yang dimaksud adalah menunjukkan bahwa probabilitas itu sangat kuat sekali berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita punya sebuah paradigma bahwasanya baik Al-Quran maupun sunnah
sama-sama wahyu Allah, maka kalau begitu nasikh dan mansukh ini adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya syariat Islam itu kan diturunkan secara tanjim atau munajjaman, secara gradual, secara berangsur-angsur. Ada proses penahapan ayat. Penahapan itu dilakukan untuk memudahkan manusia dalam proses tasyri', dalam proses penetapan syariat bagi mereka. Dan diantaranya adalah masalah kewarisan. Dan kita tahu tentang masalah kewarisan itu bagaimana di zaman jahiliyah. Dan itulah yang direformasi oleh Al-Quran. Bahkan digantikan oleh Al-Quran tentang hukum-hukum yang berlangsung pada era jahiliyah. Itu bayan nasakh, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bayan tasyri'. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Adakah sesuatu yang baru yang dibawa oleh sunnah yang tak dijelaskan di dalam Al-Quran? Kalau kita secara waqi' kita akan meneliti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga memahami ayat Al-Quran, memang secara umum semua apapun yang tertera di dalam hadis ataupun sunnah Nabi itu ditemukan dalam Al-Quran ataupun semangatnya ditemukan dalam Al-Quran, tetapi tidak semua secara redaktif dan secara spesifik itu dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu terkadang kita tidak bisa menangkap kalau masalah ini itu ditemukan di dalam Al-Quran. Oleh sebagian ulama mengatakan ini sebagai bayan tasyri'. Artinya hanya memberikan hukum yang baru yang tidak diterakan dalam Al-Quran secara sharih ataupun berdasarkan redaksi dari Al-Quranul Karim. Contoh kasus misalnya tentang keharaman binatang-binatang yang melata seperti seperti dhafadi' misalnya, bagaimana kata, bagaimana tikus, kan begitu. Itu kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaupun semangatnya tetap ada tentang khobais, tentang as-siba' dan sebagainya, tetapi tidak tertera secara persis di dalam Al-Quran. Maka para ulama memandang hadis-hadis yang menyuruh untuk membunuh binatang itu, maka itu dianggap sebagai penetapan baru terhadap keharaman apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah yang dirahmati Allah, ada satu yang sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah, tentunya Sunnah as-sahihah, as-Sunnah as-sahihah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin bertentangan Al-Quran dengan Sunnah Nabi, atau tidak mungkin bertentangan Sunnah Nabi SAW dengan Al-Quran. Karena sama-sama wahyu dari Allah. Kalau ada dalam persepsi kita, dalam pemikiran kita, melihat satu ayat dengan sunnah yang sahihah, apalagi itu sunnah-sunnah mutawatirah, itu sama sekali tidak mungkin bertentangan, karena sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di situ nanti ada problem pada pemahaman kita atau metodologi kita. Dan kita harus mencari pemecahan terhadap masalah tersebut. Terkadang ini Al-Quran itu bersifat am, makanya seperti yang kita jelaskan tadi, maka hadis itu mentakhsisnya, itu bukan ta'arud. Atau tadi misalnya, Al-Quran itu bersifat mutlak, maka hadis mentaqyidnya. Jadi itu bukan pertentangan. Kita harus menganggap dalam satu kaidah bahwa tidak mungkin ta'arud Al-Quran dengan sunnah Nabi yang sahih berasal dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kaji kita hari ini. Intisari yang kita peroleh adalah bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disepakati oleh para ulama tentang keberadaannya sebagai hujjah. Dan kita juga memahami semua ayat Al-Quran itu adalah qat'iyyu al-wurud atau qat'iyyu tsubut. Pasti datang dari Allah karena diriwayatkan secara mutawatir. Tetapi tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu bersifat qat'i. Banyak sekali yang bersifat dhanni. Oleh sebab itu peran hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk menjelaskan hal tersebut. Mana yang tadi bersifat am, maka dia dikhususkan, mana yang bersifat mutlak, maka dia ditaqyid. Kemudian
mana yang tidak ditemukan secara redaktif dalam Al-Quran, itu dijelaskan secara tasyri'i oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tentang masalah nasikh dan mansukh. Kemudian lagi kita pahami bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis mutawatir itu bukan sedikit, sangat banyak sekali, karena para ulama memandang mutawatir itu tidak saja dari segi redaksi juga, tetapi juga dari segi maknanya. Ketika banyak hadis, walaupun kalau kita lihat secara parsialitas hadis itu ahad, tapi menginformasikan hal yang sama, maka dikumpulkan semua jalur sanad itu menjadi sesuatu yang sangat meyakinkan. Dan ketika sangat meyakinkan, maka para ulama menyebutnya sebagai qat'i. Dan hadis-hadis mutawatir adalah qat'i. Menurut Al-Qasimi dan Muhammad Adib As-Salih, masing-masing dalam karyanya, Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdits mengatakan bahwasanya kedudukan hadis mutawatir itu sama dengan Al-Quran tentang qat'iyul wurudnya, tentang kepastian datang dari Nabi. Oleh sebab itu, mengingkari hadis mutawatir, makanya berimplikasi sebagaimana mengingkari keberadaan ayat-ayat Al-Quran. Demikian saja ikhwah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.